Selamat malam semuanya dan salam BB. Ya, gimana hari ini BB kalian? Apakah JP atau enggak ya? Soalnya ya kalian tahu sendiri ya. Ini agak sedikit apa ya guys ya? Bentar ya. Agak sedikit di luar narasi gitu ya. Cuman ya ini udah kita bocorin ya dari jam 4 sore ya. Bocoran harga BB. Cuman di harga BB ini dia udah tadi udah sempet gitu ya. Udah sempet cakep sebenarnya harganya. Nah, ini kita cek dulu di sini. Nah, harganya itu udah hampir sesuai. Tapi kalau kita perhatikan ya, di Bybit itu harganya tuh jauh guys ya. Harga di Bybit itu jauh. Nah, tadi di Bybit malah sempat ke 1,5 sampai 0,7 kayak gitu. Ya, pokoknya sesuai lah ya, angin segar dari bocoran ini gitu. Ya, dan videonya juga udah aku kasih di sini guys ya. Videonya udah aku kasih, kalian nonton aja, itu detik-detik listing ya, karena aku excited banget gitu. Nah, ini kita udah bocorannya segala macem dan harganya sekarang kita udah cek juga ya. Nah, jadi ada info terbaru dari insider. Nah, ini aku nggak akan bocorin lah, rugi dong ya kan. Nah, ini dia ngasih 7 informasi setelah informasi terakhir itu diberikan sekitar eh, 2 minggu yang lalu. Nah, ini ada info terbaru lagi ya. Nah, jadi ya itu kalian baca aja nomor 7 karena itu nggak terlalu penting juga, karena isi di atasnya nomor 1 sampai 6 itu sangat-sangat penting dan aku nggak bakal beberin lagi nih ya. Kenapa? Karena dulu dihujat tuh guys ya. Wah, info bandar sesat. Wah, info bandar togel. Waktu crash diem semua, kicep, satu pun siulan nggak ada ya. Padahal bandarnya udah kasih notis dari harga Bitcoin waktu 68.000, masih naik, masih naik, masih naik sampai akhirnya sampai ke 73.000 crash. Ini masih aman ya. Sampai di sini hilang, sampai sini hilang, sampai sini hilang ya kan? Nah, gitu aja lah. Aku pokoknya keep aja lah itu. Nggak perlu dibebarin. Oke, let's say untuk Bitcoin ya. Hari ini aku akan membahas Bitcoin, tapi sebelum kita bahas Bitcoin lagi lanjut ya. Ini XM Partners ya. Jadi di XM ini adalah broker forex ya, persis dengan broker yang lainnya, tapi bedanya di sini kalian misalnya mau trading Bitcoin ataupun Ethereum itu menggunakan konversi lot gitu. Jadi bukan persentase dari lot. Jadi kayak contohnya BTC naik $100 itu hitungannya satu lot, bukan satu lot sih, hitungannya 10 pips gitu maksudnya ya. Nah, jadi hitungannya itu per pips bukan per lot kayak gitu. Nah, ini jika kalian mendaftar yang menjadi ya XM Partners, yang artinya kalian bekerja sama gitu ya. Ini adalah keuntungannya, itu adalah konversi meningkat dengan copy trading, dan di sini ada copy trading yang kalian bisa dapatkan dengan 50% dari hasil bagi profit. Kemudian di sini dapatkan hingga $25 per lot untuk klien Anda gitu. Jadi XM dipercaya Anda harus royal di harga usaha. Kami membayarkan 25 per lot untuk setiap klien yang Anda perkenalkan ke XM. Jadi kalau orang dapat menggunakan link referral kita itu dapat $25. Ini komisi ya, seperti biasa komisinya bisa di withdraw, tidak ada batasan komisi per klien. Kalian dapat mau 1 juta klien pun akan komisi dibayarkan. Kemudian ini ada sistem auto rebate otomatis ya. Jadi misalnya hasil daripada perdagangannya itu akan masuk dalam rebate di wallet kalian setiap minggu. Pembayaran rebate akan dirilis 2 kali dalam seminggu ya, tanpa biaya eksternal. Jadi 2 kali seminggu itu akan masuk di dalam rebate atau di dalam saldo kalian. Dan di sini konversi yang kompetitif dan retensi klien yang tinggi. Jadi program XM ini menawarkan komisi kompetitif dan tingkat retensi klien yang tinggi secara keseluruhan ya. Penarikan mingguan tanpa batas. Jadi enggak kayak lain ya, broker lain yang ada wah seminggu cuma boleh $2.000 misalnya. Enggak, kalian mau tarik 1 triliun miliar pun bisa. Pembayaran juga tepat waktu, manajer akun personal dengan bahasa kita, kontesnya juga eksklusif, hadiah eksklusif, materi promo, dan masih banyak lagi. Kalian cek aja program hadiah ini, linknya nanti aku sertakan di kolom deskripsi. Oke, balik lagi Bitcoin setelah mencoba beberapa kali, dan sebenarnya dia di sini ya guys ya. Nah, sebenarnya di sini sih ya, kalau misalnya kita perhatikan ya, misalnya kita perhatikan di area ini ya, ini agak sedikit apa ya, agak sedikit krusial gitu ya, krusial momen gitu ya. Dan ya sebenarnya di sini kita udah mengetahui sebenarnya dari kemarin itu udah breakout, tapi ini kalau kita tarik garisnya kayak gini. Tapi kalau kita tarik garis yang sekarang ini sebenarnya belum breakout. Nah, kita coba nih dari high previous high-nya ya, di sini kita tarik ini, let's say ini adalah 1 dan ini adalah nolnya ya. Kalau kita lihat Bitcoin lagi reject di sekitar area Fibo 0,3. Next target misalkan dia berhasil breakout, ini akan ada double breakout yang sangat mantap ya. Ini ada resistance dan dia akan terdekat ke 66.000 ya.
terdekatnya di situ. Nah, kenapa dia ini merupakan breakout area krusial? Yang pertama, dia akan breakout 0,3, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia akan breakout dari ascending triangle-nya. Jadi ini ada dua level krusial gitu. Oke, nah kita langsung lihat di sini liquidation map-nya aja. Karena ya biasanya liquidation map itu terjadi setelah banyak kejadian. Nah, di liquidation map ini cukup tebal antara kedua belah pihak ya, di 63 banyak ya kan, 63,4, kemudian di area 62,2 juga banyak. Nah, ini semuanya tergantung mau jemput di mana, karena di sini aku nggak notice yang mana tercepat, dan di 7 hari juga sama, yang mana which is ini balance banget guys. Ini apa namanya, di bawah sama ya, kemudian di atas juga sama ya. Jadi di sini sama-sama areanya possibilitasnya ada gitu. Dan kita coba melihat liquidation hari ini atau orang yang terliquid hari ini. Nah, hari ini liquid long maupun liquid short itu kayaknya kecil banget ya. Wajar aja sih sebenarnya, soalnya kalau kita lihat dari coin market cap itu fair and greed itu kayak netral aja, mau ngelong mau nge-short itu sama aja gitu ya. Jadi nggak terlalu berefek signifikan. Nah, prediksi lu gimana Bang? Nah, aku sih lebih menunggu data PPI dan CPI besok ya. Soalnya besok PPI. Nah, itu akan sedikit krusial. Nah, untuk data PPI akan aku bahas di video besok pagi, dan untuk data CPI akan aku bahas besok malamnya kayak gitu. Ya so far sih sebenarnya nggak ada yang terlalu nggak ada yang terlalu krusial momen yang kayak gimana. Cuman sekarang kita lagi nunggu US season di jam 7.30 ya. Nah, jadi ya expect aku sih kalau udah kita lihat satu candle pump, kemudian udah chance of characteristic dia breakout, karena tadi sempat terjadi manipulation ya. Nah, ini sempat ada manipulasi tadi di sini yang seperti kita bilang adalah ini bear flag, dan kalau kita gambar pun ya ini bear flag gitu. Ya, tapi itulah dia. Ya, crypto tuh not just technical, sesuai yang aku bilang di video tadi pagi ya. Dan kalau misalnya ini turun, ini akan efeknya berbahaya, yaitu ke sekitar area 58 sampai dengan 57 lagi. Tapi langsung ada tiba-tiba candle pump, dan itu udah jelas banget it just manipulation guys. Dan kalau kita lihat dari time frame 1 jamnya, di sini sebenarnya BTC itu udah struggling ya. BTC struggling, dia menjemput area kemarin yaitu di area 63.200, dia turun, kemudian dia membentuk mangkuk yang kita sebut sebagai ya pinter banget parabolic. Nah, ini dia parabolicnya. Nah, oke. Ini clear sih sebenarnya. Ini pas gitu maksudnya, dan ini parabolicnya udah oke ya. Ini parabolicnya oke sebenarnya. Nah, kita tinggal tunggu lagi pergerakan selanjutnya. Aku sih notice ini akan pump dulu nih sebelum CPI besok. Sebelum PPI. Nah, untuk CPI aku akan bahas datanya, karena datanya juga sebenarnya aku nggak analisa, itu aku dapat dari Twitter beberapa sumber yang mungkin kita bisa percayai. Dan see you in the next video. Bye bye.